Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kembali kita semua dikumpulkan oleh Tuhan di dalam bait-Nya dengan keadaan yang baik, dengan tubuh yang sehat. Kalau kita ada, semua karena anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan mendapatkan berkat firman Tuhan dan perjamuan kudus pada ibadah pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang semua untuk bangkit berdiri, saudara-saudara sekalian. Kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita akan bersatu di dalam doa. Haleluya. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada pagi hari ini Tuhan, betapa kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kasih dan anugerah-Mu yang Kau anugerahkan bagi setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Kami tahu, kami percaya Tuhan, kalau kami ada pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang begitu indah dan manis yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami boleh memuji, kami mau memuliakan nama-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga siap untuk melayani Tuhan. Haleluya. Segala pujian dan syukur kami naikkan hanya kepadamu Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini hanya dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau kita ada pagi hari ini dengan kekuatan dan kesehatan, semua karena anugerah Tuhan. Amin saudara. Amin. Yang mau lebih lagi merasakan hadirat Tuhan, yang mau lebih lagi merasakan lawatan Tuhan, mari saudara-saudara, angkat suaramu. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhan ku hilang di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhan ku hilang, ku sembahkan, ya Bapa, ku sembahkan, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu ku
ya Tuhan, Kau hadir di tengah kami pada pagi hari ini. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami buka ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Sekali lagi, shalom. Apa kabarmu saudaraku semua? Yes, yes, yes. Puji nama Tuhan. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Beri salam kiri kananmu, katakan mari kita memuji Tuhan. Kita akan masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur pada pagi hari ini. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya, hati bersyukur. Kalau pagi hari ini saya boleh melayani Tuhan di tempat ini, semua karena anugerah Tuhan. Terakhir saya melayani di tempat ini bulan Februari sebagai singer, sebagai WL itu tahun kemarin. Puji Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kita semua juga boleh ada di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita mau terus memuji nama Tuhan. Semua tetap semangat. Semangat. Ayo kita angkat pujian ini bagi Tuhan.
jemaat-jemaat di tempat ini adalah jemaat yang bersuka cita. Amin. Saya lihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Amin. Kok nggak ada amin? Saya lihat wajah-wajah jemaat di sini, wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Amin. Tos kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus baik. Ayo kasih tos kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus baik. Ayo semangat. Oke, masih ada satu pujian praise lagi. Masih kuat Bapak Ibu? Kuat. Yang muda-muda harus kuat. Gak boleh kalah sama yang sudah tua seperti saya. Puji Tuhan, kita angkat pujian. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Bersama-sama, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, baik, sungguh amat baik. Sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik. Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Sampai selama-lamanya, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Haleluya, beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Lebih keras, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Kita punya Tuhan yang luar biasa baik. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Oh haleluya, puji nama Tuhan. Kita bersuka cita pagi hari ini karena kita punya Tuhan yang luar biasa baik. Kasih dan anugerah Tuhanlah yang membuat kita ada pagi hari ini dengan keadaan yang baik. Tidak kurang sesuatu pun yang baik Tuhan anugerahkan bagi kita. Karena kita punya Tuhan, kita punya gembala yang sangat baik. Puji nama Tuhan. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah setiap pujian yang kita naikkan, penyembahan yang kita naikkan, semua guna hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan disenangkan oleh pujian kita. Puji nama Tuhan.
Kita akan masuk dalam penyampaian firman Tuhan. Kita akan sambut firman Tuhan dengan pujian ini. Katakan bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian, Engkau Gembala yang baik. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Engkau Gembala yang baik, Kau menuntun hidupku, haleluya, dan bawaku ke air sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, takkan ku gentar untuk melangkah, sebab Engkau besertaku. Kita angkat pujian ini dari awal. Engkau Gembala yang baik, haleluya. Engkau Gembala yang baik, Kau menuntun hidupku, haleluya, dan bawaku ke air tenang, menyegarkan
Kita bersatu dalam doa. Kami tundukkan kepala sekali lagi ya Bapa Yahweh Elohim, di dalam Tuhan Yeshua HaMashiach, dalam persekutuan Roh Kudus, atas kesempatan untuk melayani Tuhan, beribadah bersama-sama, baik jemaat dewasa maupun anak-anak sekolah minggu, serta guru-guru dan asisten guru mereka. Bapa, terima setiap pujian, penyembahan kami, dan nanti juga persembahan kami. Ini hamba-Mu, Tuhan menjamah saya, memberikan memori yang kuat, petah lidah. Utuslah seorang penunggu di depan lidah mulut bibir hamba-Mu, supaya jangan manusia yang sia-sia berbicara, melainkan Tuhan Roh Kudus yang beracara. Terima kasih Tuhan, jadikan kami layak menjadi senjata geram Tuhan, palu godam Tuhan, papan pengirikan dengan gigi rangkap tajam dan baru untuk melakukan peperangan roh. Haleluya. Semua yang sudah diikat sejak pagi, sejak malam tadi tetap terikat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap roh yang coba-coba mengganggu ibadah raya ini dari pertengahan sehingga selesainya, kami perintahkan segera tinggalkan gereja ini. Tidak ada bagian kalian di dalam ibadah kami dan ibadah di seluruh muka bumi, sebab Yeshua HaMashiach adalah Tuhan bagi gerejanya. Berfirmanlah Bapa, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Bersama-sama katakan amin, amin, puji Tuhan. Haleluya. Puji syukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk semua doa, kepedulian, dan kasih saudara untuk saya, untuk kami sekeluarga. Tuhan memberkati pelayanan saudara bersama-sama. Terima kasih untuk pendoa-pendoa syafaat, penyambut jemaat, pelayan multimedia, pemusik, pemuji, dan penyembah. Saudara-saudara, saya mengucap syukur sungguh-sungguh, ini dari hati ke hati. Sekarang saya minta perhatian saudara sepenuhnya untuk firman Tuhan. Saya berdoa, saudara berdoa, kita berdoa bersama-sama. Ya, haleluya. Tolong Yusak klik. Kuat di dalam tekanan. Saudara, Abraham pernah berkata, Tuhan, siapa hamba-Mu ini? Hanya debu. Saudara-saudara, dan saya pernah baca-baca, ternyata debu itu adalah materi yang paling tahan tekanan. Tidak ada yang lebih kuat daripada debu. Abraham tahu itu. Saya dan saudara mesti belajar tahu. Semakin kita merendahkan hati, semakin kita kuat menahan tekanan. Apapun, bagaimanapun, dimanapun, oleh siapapun. Kuat dalam tekanan, ini adalah firman yang ditetapkan untuk pagi ini. Klik lagi. Nah,
Ayat-ayat tampilan hari ini, yang ditampilkan hari ini, adalah ayat-ayat yang sudah berpuluh-puluh kali saudara baca. Ya, ayat-ayat yang sangat sederhana, sehingga kita memandang dengan sebelah mata. Seringkali orang Kristen cenderung untuk bilang, saya sudah tahu, saya sudah baca, bahkan saya sudah khotbahkan sendiri, lalu kita memandang dengan sebelah mata. Itu tidak baik, itu tidak benar. Klik. Oke, pesan firman Tuhan agar kita menjadi kuat adalah meneladani 3 profesi ini. Tekanan kehidupan pasti selalu ada, pasti saudara, ya. Atas siapa saja, di mana saja, kapanpun saja. Dan ini yang seringkali saya dan saudara keliru. Tekanan itu bukan untuk dihindari, tetapi untuk dihadapi. Percuma kalau kita menghindar, nanti jumpa lagi, bertemu lagi, jumpa lagi, bertemu lagi. Memang bukan itu maksud Tuhan, tetapi untuk dihadapi, Klik. Nah, yang pertama, teladanilah prajurit yang berjuang. Ini diambil dari 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Prajurit yang sedang berjuang. Ya, lagi terus. Hidup dalam fokus. Ini harus, ya. Hidup dalam fokus, ini bahasa yang sederhana, saudara ngerti. Fokus itu perhatikan ke pusat. Caranya dengan tidak memusingkan diri dengan soal-soal penghidupan. Ini yang susah. Tidak memusingkan diri dengan soal-soal kehidupannya. Fokus dan taat pada tugas dan amanat dari komandan. Saudara setuju komandan itu adalah Maha Komandan, itu Tuhan Yesus HaMashiach. Berfokus kepada hal-hal yang lain akan membuat konsentrasi terpecah. Maksudnya gini ya, fokusnya harus. Yang satu itu adalah komando dari komandan. Nah, yang lain-lain bisa, tapi jangan jadi fokus. Yang lain-lain bisa dong, selama saya hidup, saudara hidup, kan masih banyak pergumulan. Tetapi fokusnya itu adalah perintah dari komandan. Berfokus kepada hal-hal yang lain akan membuat konsentrasi terpecah dan memposisikan diri dalam keadaan bahaya, yang mudah diserang dan menjadi prajurit yang lemah. Ini yang saya mesti belajar, saudara-saudara juga mesti belajar. Kalau tidak fokus, kita gampang diserang. Lagi pula musuh kita itu tidak kelihatan, yang bukan darah dan daging. Kalau saya dan saudara tidak hati-hati dan kita gagal fokus, berantakan nantinya. Percaya atau tidak percaya, lebih baik percaya. Klik. Sebagaimana komandan bertanggung jawab. Awas, komandan itu bertanggung jawab. Sang komandan agung, Tuhan Yesus, dalam peperangan rohani kita, bukan hanya peperangan rohani, jiwani, jasmani, kesehatan, juga keuangan, juga akan bertanggung jawab dalam memenuhi penghidupan prajuritnya. Siapa yang bertanggung jawab? Tuhan Yesus. Saudara, kalau Tuhan Yesus yang bertanggung jawab, mau apa lagi? Kita kan sering pikir, saya yang bertanggung jawab, bos saya yang bertanggung jawab, saudara-saudara saya yang bertanggung jawab, jemaat saya yang bertanggung jawab, pendeta saya yang bertanggung jawab, saudara-saudara. Tetapi yang bertanggung jawab adalah komandan
agung. Nah, saudara boleh percaya kalau Tuhan Yesus yang bertanggung jawab, kita akan mengerti bahwa akhirnya nanti kemenangan akan kita alami. Klik. Nah, kebutuhan azazi. Ini diambil dari 1 Korintus 9 ayat 7. Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Jawabnya, tidak ada. Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Saudara, rata-rata kita mengetahui, kalau tidak mengenal terlalu dekat ya bisa juga, tapi rata-rata kita tahu bahwa Panglima TNI itu adalah yang baru saja pensiun, itu adalah siapa? Jenderal siapa? Andika Perkasa. Saudara-saudara, Jenderal Andika itu seringkali keliling Indonesia, dan yang sangat diperhatikan itu ada barak-barak atau asrama-asrama prajurit-prajurit. Karena beliau seringkali kaget karena tempat tinggal prajurit itu cuman, saudara kenal kalau kontrakan Pak Haji, ngerti ya? Sedikit ruang tamu, lalu sedikit kamar tidur, terus sedikit dapur, udah itu habis. Dan beliau katakan tidak baiklah kalau hanya satu kamar, di situ suami istri dan anak-anak tidur. Saudara-saudara, lalu beliau katakan padahal untuk hak asasi tentara Republik Indonesia itu sudah ada jatahnya. Jadi ada jatahnya. Kalau saja tidak dikorup oleh petinggi-petinggi, mestinya prajurit-prajurit itu terjamin. Hak asasinya itu terjamin. Saudara, karena itu beliau perintahkan dengan gebrakan yang sungguh-sungguh supaya kebutuhan asasi prajurit itu dipenuhi. Orang anggarannya ada kok. Bukan anggaran dari Panglima, tapi dari negara. Cuman sayang di masa-masa yang lalu itu dikorup karena korupsi. Karena itu prajurit dan keluarganya tidak terjamin. Nah, saya dan saudara mesti menyadari komandan tertinggi kita adalah Tuhan Yesus. Tidak mungkin dan tidak pernah akan mungkin ya Tuhan akan melalaikan kebutuhan asasi kita. Itu sebabnya fokus saja kepada Panglima tertinggi kita, dan kebutuhan yang sehari-hari itu urusan Tuhan. Kalau Tuhan yang mengurus, mengapa saya dan saudara mesti khawatir? Di sana ada sandang, pangan, ada kebutuhan makan, minum, pakai. Di sana ada kebutuhan uang sekolah, uang kuliah anak-anak. Itu included. Itu termasuk komandan maha besar itu pasti memperhatikan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, teladani prajurit yang tidak memusingkan kepentingan sendiri, tetapi fokus kepada sang panglima sehingga bisa memperkenankan pemimpin tertingginya. Ini tidak terlalu susah, tidak terlalu sukar untuk dipahami. Cuman seringkali
Pola pikir kita yang salah, mindset kita yang keliru. Karena itu saudara dan saya terbungkuk-bungkuk. Banyak khawatir ini dan itu. Banyak harap-harap cemas. Lebih banyak cemasnya daripada harapnya. Karena kita lupa bahwa panglima tertinggi kita adalah Tuhan Yesus, Gembala yang amat sangat termaha baik. Coba klik. Nah, perhatikan ini jaminan saudara dan saya sama dengan jaminan Bani Israel. Ini catatan saya yang kedua. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhan itu panji-panjiku, Yahweh Nisi, Tuhan panglima perangku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Yahweh. Yahweh berperang melawan Amalek turun-temurun. Siapa yang berperang? Tuhan yang berperang. Bukan saya, bukan saudara-saudara. Kalau Tuhan yang berperang ganti kita, saudara bisa mengaminkan bahwa kemenangan itu ada di tangan kita. Yahweh Nisi, Tuhanlah panji kemenangan, Tuhan yang berperang ganti kita, sama seperti waktu Tuhan memimpin peperangan Israel melawan Amalek, malahan turun-temurun. Ini forever and forevermore. Tuhan adalah Yahweh Nisi. Klik. Nah, ini agak panjang, tapi message-nya, pesannya adalah Tuhan penjaga kita. Saya mesti belajar, saudara mesti belajar juga. Tuhan itu yang menjaga kita. Tuhan penjaga kita. Ini ada di 8 ayat dari Mazmur 121. Nyanyian ziarah. Jadi kalau di Indonesia pikir ziarah itu ke kuburan, padahal bukan gitu saudara ya. Ziarah itu perjalanan menuju ke Bukit Sion untuk beribadah. Gitu ya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Yahweh yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah.mu itu semua orang percaya. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Terlelap itu lebih dari tertidur. Udah lelap gitu ya. Ayat 4, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Kita semua adalah Israel rohani. Tuhanlah penjagamu, Yahweh lah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Klik. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, dan bulan pada waktu malam juga tidak. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ini ditengarai baik-baik ya. Dan mesti diterima dengan iman. Tuhan akan menjaga engkau terhadap kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Yang terakhir, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Beberapa tahun yang lalu, haleluya, ada anak muda yang tanya, Om, kalau Om berdoa itu Tuhan menjaga keluar masukmu, artinya apa, Om? Ya, saya bilang minimal, kalau pagi-pagi kan kamu keluar ke kantor, ke tempat pekerjaan, lalu kamu berkiprah, kamu menjalankan tugas sehari, lalu pulang,
masuk lagi ke rumah. Oh iya, udah ngerti. Tuhan menjagamu, Tuhan menjaga keluar masukmu sampai selama-lamanya. Saudara, ini penjaga Israel, ini penjaga saudara dan saya, penjaga semua orang percaya. Haleluya. Klik. Sekarang teladani olahragawan yang bertanding. Kalau olahragawan tidak mau bertanding, enggak usah diurus. Ya kan? Teladani olahragawan yang bertanding. Ini dari 2 Tim 2 ayat 5. Klik. Kerinduan utama seorang olahragawan mendapat kemenangan. Lah iyalah. Masa olahragawan tuh kalau bertanding, ya nanti saya juara 1 dari belakang. Gitu, udahlah. Kerinduan utama seorang olahragawan mendapat kemenangan atau mahkota sebagai juara. Untuk mewujudkan keinginannya itu, mereka harus menghadapi tekanan lawan bertanding. Lagi-lagi tekanan, pressure, tekanan. Saudara, pada zaman itu yang dibilang mahkota itu hanya daun-daunan yang dibuat lingkaran. Nanti juara pertama dipanggil ke depan, lalu kaisar menyematkan mahkota. Itu mahkota dari daun. Jadi pagi, siang, sore sudah layu. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, kita menerima mahkota yang tidak akan layu. Itu mahkota kekekalan sampai di seberang sana. Saudara, itu bedanya mahkota dari Tuhan dan mahkota dari kaisar. Yang Tuhan sediakan untuk saudara dan saya yang setia bahkan seumur hidup, setia sampai mati, adalah mahkota yang kekal. Olahragawan harus memiliki strategi yang baik sebagai hasil pemahaman ya, understanding dari aturan main dalam pertandingan. Saudara, orang Kristen itu mesti tahu aturan main. Enggak bisa suka-suka saya, enggak bisa seenaknya saudara-saudara. Itu ada peraturan main, dan peraturan mainnya itu di mana? Di dalam firman Tuhan. Klik. Aturan main bagi kita mengandalkan Tuhan tekun dan ulet dan tidak mudah menyerah. Klik. Berlatih menjalani proses pembentukan. Ini saya masih ingat Opa Yohanes Thomas. Ya, dia bilang proses. Mesti ada proses. Seperti tanah liat di tangan penjunan. Itu dibejek, udah segala macam lah. That is proses pembentukan. Saudara dan saya sedang diproses. Saya ini 78 tahun juga masih diproses. Saya bukan sok-sok rendah hati. Saya sadar bahwa sampai sekarang saya masih belajar. Tidak ada hamba-hamba Tuhan yang sudah sempurna. Berulang-ulang kali saya katakan, tidak ada pendeta sempurna, tidak ada jemaat sempurna, tidak ada suami sempurna, tidak ada istri sempurna, tidak ada anak-anak sempurna. Terus fokus, ini catatan saya, membajak, jangan menoleh ke belakang. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Barang siapa membajak, dia tidak boleh menoleh ke belakang. Saudara, saya ingat dulu cerita waktu saya masih di SMA, ada seorang pemimpin pasukan, pada waktu anak buahnya sudah melewati jembatan, lalu jembatan yang sudah dilewatan itu dipotong, putus. Itu bayangan saya itu jembatan dari tali, putus. Kenapa? Maksudnya kenapa? Jangan ada
pikiran-pikiran di tentara itu nanti mau kabur balik pulang, nggak bisa. Jadi menang atau mati, yes, begitu ya. Nah, catatan saya yang ketiga, pola makan juga hati-hati. Kalau pola makan jasmani, saudara tahu kan? Dan saya ini diketatin bener oleh tante. Kalau enggak, udahlah habis. Apalagi dari muda saya senang makanan manis dan lain-lain. Itu akibatnya sekarang harus dirasakan. Diabetes, mellitus dan semua golongannya. Saudara-saudara, tetapi dalam hal rohani, hati-hati terhadap ajaran sesat. Jangan main telan saja, jangan makan saja. Sekarang ini ada hamba Tuhan yang aneh-aneh. Biasanya hamba Tuhan yang pintar, menguasai beberapa bahasa. Salah satunya beliau katakan, Lucifer itu sejajar dengan Yesus Kristus. Atau Yesus Kristus sejajar dengan Lucifer. Dikatanya dua-duanya disebut anak Elohim. Kan ini susah, saudara ya. Lucifer itu kan ciptaan, biarpun dia penghulu malaikat, itu kan ciptaan. Kalau Tuhan Yesus itu sang pencipta, creator, bukan creature. Nggak pernah bisa, yang tidak akan pernah bisa. Tuhan Yesus kok disamakan dengan Lucifer. Tapi saking yang mengkhotbahkan itu pendeta yang brilian, nah banyak saja yang percaya. Saya masih ingat Opa Senduk bilang, Hong, sepinter-pinternya jemaat, sepinter-pinternya domba, itu kurang pintar juga. Dan sesalah-salahnya gembala, ada saja yang mengikuti. Saudara-saudara, hati-hati dengan makanan rohani. Ya, hati-hati dengan ajaran sesat maksudnya. Klik. Sekarang teladan berikutnya adalah petani. Teladani petani yang bekerja keras. Kita ini hidup di Jakarta, udah jauh-jauh dari inilah. Padahal kalau tidak ada petani yang bekerja keras, kita mau makan apa? Makan opo. Saudara, dan kita yang sudah menikmati kehidupan yang serba wah, kita lupa ini. Tetapi Tuhan bilang teladani petani, teladani petani. Tadi di permulaan saya sudah katakan, saking sederhananya kita anggap sepele. Kita memandang dengan sebelah mata. Tapi firman tetap saja berbunyi, teladanilah petani yang bekerja keras. Kalau petani yang malas ya jangan diteladani. Saudara, kalau petani tidak mau menabur, masa nanti musim panen bisa dapat hasil panen. Hasil panen dari mana? Kalau kita mencuri dari petani tetangga. Teladani petani yang bekerja keras. Dari 2 ayat 6, klik. 2 ayat 6, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Sama seperti orang Kristen. Yang mau bekerja keras, dia dulu yang menikmati berkat-berkat dari Tuhan, itu pasti. Haleluya. Klik lagi. Dari petani kita belajar tentang bekerja keras. Kerja keras. Nggak bisa tuh saudara. Jadi orang Kristen tuh asal-asalan. Mau kagak-kagak. Tetapi yang Tuhan maksud
Petani yang menjadi teladan adalah petani yang kita harus belajar tentang mereka adalah pekerja keras. Menyiapkan lahan. Siapkan dulu lahannya. Itu artinya mencangkul, mengairi, meluku, membajak, atur pengairan. Itu yang disebut menyiapkan lahan. Lalu baru menabur, lalu merawat tanaman. Tanaman mesti dirawat. Gak bisa enggak. Dari hama, dari serangan hama, sakit penyakit tumbuhan. Juga memperhatikan pengairannya, udah jelas. Firman Tuhan katakan, kalian ini Israel seperti taman yang didirus itu artinya diberi pengairan yang cukup. Semua dilakukan petani agar tanamannya bertumbuh dan berbuah. Semua itu yang dari tadi itu 1, 2, 3, 4 itu dilakukan agar supaya tanamannya bertumbuh dan berbuah. Sederhana, tapi seringkali saya lupa. Saudara-saudara mungkin juga bisa lupa. Klik. Petani juga menunjukkan kekuatan dalam tekanan lagi, pressure. Petani juga menunjukkan kekuatan di dalam tekanan dengan tekun, menantikan hasil dari apa yang ditanamnya. Semua membutuhkan proses, tadi sudah saya catat, tidak langsung dapat dinikmati hasilnya. Enggak bisa. Ini bukan mie instan. Ini bukan semudah membalik telapak tangan. Baru sesudah sekian waktu hasil didapatkan dan kemenangan dirasakan. Haleluya. Saudara, itu caranya menghadapi dan mengatasi tekanan. Dari Pak Tani, Ibu Tani, Tuhan mau kita mengarahkan perhatian untuk belajar. Belajar, dan belajar. Itu long life education. Belajar seumur hidup. Sudah? Ada lagi? Klik. Nah, ini singkatannya. 1, jangan mau gampangan saja. Nggak bisa, saudara. Kalau gampangan, serampangan, hasilnya nanti tidak memuaskan. Jangan-jangan kita mengecam, menghakimi orang lain, malah yang lebih bahaya lagi mengecam dan menghakimi Tuhan. 2, menunggu kairosnya Tuhan. Tuhan itu punya timetable, ya, punya kairos, punya waktunya Tuhan. Ikutin. Jangan mau nyelonong, jangan nyelip. Sebagian orang memiliki kebiasaan berkata, ini catatan saya yang ketiga. Jadi catatan saya yang pertama, jangan mau gampangan saja. Yang kedua, menunggu kairosnya Tuhan. Dan yang ketiga, sebagian orang memiliki kebiasaan berkata, sampai kapan? Sampai kapan Tuhan? Ini kan seringkali orang berucap. Dan biar orang lain, jangan saudara. Jangan saya. Lu sering, sampai kapan? Ya sampai kapan? Karena kita tidak melangkah, kita tidak bertindak, kita tidak berkiprah, kita tidak melakukan sesuai dengan perintah firman Tuhan. Kalau dibilang sampai kapan? Sampai matilah. Tetapi itu bukan masa depanku, bukan masa depan saudara-saudara. Jadi jangan biasakan seperti orang lain, sampai kapan? Om, sampai kapan Om? Sampai kapan? Daddy, sampai kapan? Mami, sampai kapan? Itu dari kecil anak-anak mesti dididik. Jangan bilang sampai kapan. Itu orang yang tidak belajar memahami kairosnya Tuhan. Berikutnya. Nah, summary. 1,
contohnya prajurit. 2 contohnya olahragawan. 3 contohnya petani. Saya berdoa, saudara berdoa bersama-sama supaya firman ini mendarah daging dan saudara semua diberkati. Haleluya. Kita tundukkan kepala. Saya serahkan kepada Bapak Gembala Sidang untuk pelayanan perjamuan kudus. Mari imam-imam musik, pemuji, penyembah, silakan membantu. Haleluya. Mari Bapak Ibu sidang jemaat, kita mempersiapkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Para pelayan perjamuan kudus saya undang untuk maju ke depan. Haleluya. Kami menundukkan kepala kami di hadapan-Mu, ya Bapa, sebagai rasa syukur dan terima kasih kami kepadamu untuk firman yang boleh kami dengar. Terima kasih Tuhan, Engkau menyapa kami dengan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat ketika kami di dalam tekanan. Karena kami sadar hidup ini tidak mungkin tidak ada tekanan. Siapapun kami pasti akan mengalami tekanan. Terlebih Tuhan di akhir-akhir ini kehidupan yang semakin sulit. Namun kami percaya Tuhan, sebesar apapun tekanan itu datang kepada kami, Tuhan telah mempersiapkan kami melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Sehingga kami tidak akan mudah menyerah, tidak mudah putus asa. Kami diingatkan supaya kami seperti seorang prajurit, seorang olahragawan, dan juga seorang petani. Terima kasih Tuhan berkat-Mu untuk hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai untuk menyampaikan firman-Mu. Dan sekarang Tuhan kami mempersiapkan hati kami untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Tuhan, ampuni kami, ampuni kemelesetan-kemelesetan kami, ketidaksempurnaan kami. Ampuni Tuhan, supaya pagi hari ini kami layak untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Kami layak bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, yaitu dengan Engkau sendiri melalui roti yang sudah dipecah-pecah dan anggur yang sudah dituangkan. Terima kasih Tuhan. Dan ini kami hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam melayani sakramen perjamuan kudus juga Tuhan. Kuduskan kami sehingga kami layak untuk melayani. Terima kasih Tuhan. Roti yang sudah dipecah-pecahkan, anggur yang sudah dituangkan Tuhan. Bubuhkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini. Dan Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin.
ketika roti dan anggur ini sudah diberkati oleh Tuhan. Setiap kami yang memakannya dan meminumnya, yang sakit menjadi sembuh, yang lemah menjadi kuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jadilah padaku seperti Jadilah padaku seperti Kau ingini. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita. Haleluya. Sejenak arahkan hatimu kepada Tuhan. Arahkan hatimu kepada Golgota, di mana karena kasih-Nya Tuhan Yesus rela mati, menumpahkan, mencurahkan darah-Nya untuk saudara dan saya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Sebelum kita makan roti ini, dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita mengangkat cawan dengan tangan kanan kita. Dan sebelum kita minum dari cawan ini, dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan yang olehnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan percaya. Haleluya, semua mengucap syukur. Semua mengucap syukur. Dia Yesus telah mati bagiku. Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, bagimu segala pujian. Yes, haleluya. Raja, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Katakan sekali lagi, bagi Yesus, haleluya. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Selama-lamanya.
Bagimu Tuhan Yesus, anak domba yang sudah tersembelih, yang sekarang duduk di sebelah kanan Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Bagimu segala hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Di nama Tuhan, kita akan mengembalikan persembahan. Bapak Ibu, kotak yang besar itu untuk persembahan umum dan yang kotak merah untuk persembahan syukur ya. Ralat ya. Untuk kotak besar persembahan syukur, yang kotak merah persembahan umum. Kita nyanyikan satu lagu, sebelumnya kita berdoa dulu. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, hari ini di minggu yang pertama ini kami telah Engkau pelihara dan sertai sampai hari ini. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan Yesus. Untuk itulah kami bawa persembahan syukur dan persembahan umum kami kepadamu. Kami bawa dengan sukacita, dengan tulus ikhlas untuk pekerjaan Tuhan dan untuk hal-hal yang menyangkut pengembangan pelayanan di tempat ini. Kami bawa dengan bersyukur kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Mari saudara yang di sebelah kiri saya dulu, terlebih dahulu, silakan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat.
Tuhan memberkati persembahan kita semua. Tuhan memberkati Bapak rohani kami. Selamat panjang umur, selamat sehat selalu Om. Yang ke-78 tahun, masih gagah, masih bisa melayani. Tuhan memberkati Om ya. Bapak Gembala juga Tuhan memberkati atas pelayanannya hari ini untuk melayani kami perjamuan kudus. Dan seluruh pelayan yang sudah bertugas, Tuhan memberkati. Pengumuman buat kita semua, di belakang ada makanan. Ya. Ya, puji Tuhan ya, masih bisa makan kita ya. Kita masih mengucap syukur, nanti ada makanan yang perlu kita selesaikan ya. Puji Tuhan. Lalu Bapak Ibu, minggu depan Sabtu kedua ada ibadah WBI, Wanita Betel Indonesia Cibunar ya. Sabtu kedua ya Tante Ibu Gembala. Jadi jam 18 di tempat ini. Jadi kami mengundang seluruh wanita ya untuk beribadah, berfellowship di tempat ini. Itu saja pengumuman. Ada tambahan dari Bapak Gembala? Oh iya, menabung untuk, kita udah nabung belum Mah? Jangan saya umumin, kami juga belum nabung ya. Tolong Mah diselesaikan. Mari Bapak Ibu kita nabung untuk acara ulang tahun gereja kita ya, yang ke-60 di Sentul, tanggal 15 Oktober 2023. Jadi kita akan pagi-pagi berangkat sampai di sana, lalu kita beribadah, mengucap syukur ulang tahun yang ke-60. Biayanya 150.000. Ya, silakan Bapak Ibu menabung kepada Saudari Feby. Mana Saudari Feby? Oh, lagi di sekolah minggu ya. Itu saja pengumuman buat kita. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, Bapak rohani kita, Om Halim, tanggal 1 yang lalu, 1 Agustus, beliau mendapat anugerah Tuhan, pertambahan usia 1 tahun ya. Tapi bukannya 1 tahun, dan seterusnya ya. 78 ya Om ya. Masih muda Om. Musa 120, Om baru 78, masih jauh ya, masih muda. Jadi Musa ininya, jangan Tuhan Yesus 33 tahun. Jadi Musa 120 tahun ya Om Halim, mendekati dikit nggak apa-apa ya. Cuma udah nggak ada temennya Om. Kalau udah Om 100, temennya udah pada nggak ada. Sekarang aja Om Halim temennya udah banyak yang berangkat lebih dulu untuk menyambut Om Halim nanti. Yang kita akan berdoa bersama-sama untuk Bapak Gembala kita, Pak rohani kita. Oh iya, ini kadang-kadang bisikan-bisikan ini udah menurun kayaknya ininya. Namun sebelum kita berdoa untuk Bapak rohani kita akan menyaksikan video dari Sydney. Silakan. Gini kan, jadi sekolah kelihatan. 1, 2, 3. Halo Papa. Happy birthday Papa. Kami dari Sydney, Australia mau mengucapkan selamat ulang tahun lagi buat Papa tanggal 1 atau 2 Agustus. Papa ulang tahun yang ke-78. Kami bersyukur Tuhan sudah menyertai Papa selama 78 tahun ini. Kami berharap
bisa merayakan ulang tahun Papa ke tahun-tahun kedepannya lagi sampai Papa berumur 100 tahun. Grace cuma mau bacain ayat buat Papa yang mungkin Papa juga udah tahu, tapi ini doa Grace dan doa kami semua buat Papa. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sekarang mantu-mantu dan anak-anak Papa yang lainnya mau mengucapkan sesuatu, dimulai dengan Apet. Pak, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Tadinya mau kasih ayat tapi Apet lupa ayat yang mana. Jadi Tuhan menguatkan Papa, Amin. memberkati Papa, memberikan Papa kesehatan yang melebihi orang seumur Papa. Amin. Dan memberi Papa kesabaran dan ya pokoknya yang terbaik saja buat Papa semua. Sekarang giliran Moses. Happy birthday Papa, semoga dapat cucu ya cepet-cepet. Sekarang Ika. Happy birthday Papa. Doa yang terbaik buat Papa, semoga selalu sehat. Amin. Apa lagi ya? Pokoknya itu udah doa yang terbaik buat Papa, karena Papa ini kan jadi selain jadi Papa mertua juga jadi Papa rohani, terus temennya curhat aku juga kalau masih lagi di Jakarta. Pokoknya doa yang terbaik buat Papa, semoga bisa nanti liburan main ke Australia, ketemu kita bareng-bareng di sini. Yeay, oke. The last but not least. Oke, karena saya terakhir, mari kita tutup dalam doa. Kita jalankan persembahan. Oke Pak, sekali lagi selamat panjang umur, biar kesehatan, kebijaksanaan Tuhan limpahkan dalam hidup Papa, dan juga panjang umur buat Rainbow. Biar Rainbow bisa nemenin Papa terus sampai penghabisan. Oke, itu aja dari kami semua yang ada di sini. Salam kangen, salam cinta dari kami semua. Tuhan memberkati Papa dan seluruh keluarga, Mama juga, Oo dan semua jemaat GB Hikmah dan Cibunar. Tuhan memberkati. Bye. Ya, tanggal 1 yang lalu juga Bapak Dede Benyamin juga ulang tahun. Selamat Pak Dede. Ya, kita akan berdoa juga untuk beliau. Siapa yang ulang tahun bulan Agustus selain beliau berdua ini? Ibu Agustina tanggal 14. Ya. Novi tanggal 8. Besok tanggal susah. Hari Selasa juga. Beda sebulan ya. Siapa lagi yang Agustus? Kenino ya? Tanggal berapa Kenino? Oh, pas hari kemerdekaan. Ada lagi yang Agustus? Pak Dede udah. Kan Pak Dede sama Om Alim tanggal 1. Gimana? Ya Om itu tanggal lahir di KTP sama di ini beda. Lahir tanggal 1 tapi di KTP tanggal 2 ya Om ya. Yang benar yang mana nih Om? Yang di KTP Oh, jadi waktu lahir belum mengerti, lahir sih tanggal 1 tapi ngkong daftar tanggal 2 gitu ya di KTP. Baik. Jadi walaupun ada yang akan datang
Tapi kita sekaligus mendoakan mereka ya. Kalau tidak keberatan boleh maju ke depan. Ya, Pak Dede yang ulang tahun ya. Di sekaligus. Mari Pak Dede. Oh, iya. Raymond juga ya. Haleluya. Raymond dalam berapa, Mon? 10. Wow, dekat. Yuk kita nyanyikan lagu tadi. Hidup ini adalah kesempatan. Biar mereka semua boleh menjadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti gak berhayal lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan, kami turut mengucap syukur atas anugerah Tuhan bagi Bapak rohani kami, bagi Pak Dede dan juga saudara-saudara kami yang lain. Yang bulan Agustus ini Tuhan, mereka boleh mengalami anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Mereka boleh menerima usia yang baru. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang nyata bagi mereka. Khususnya untuk Bapak rohani kami ya Tuhan, yang telah menyerahkan hidupnya dari masa mudanya sampai sekarang. Hamba-Mu ini terus tetap melayani-Mu. Biarlah Tuhan seperti lagu yang kami nyanyikan, selagi masih kuat, Beliau akan terus melayani, menjadi berkat.
Bukan saja bagi kami, tetapi bagi banyak orang. Tuhan berkati. Berikan terus kesehatan yang prima. Kekuatan yang selalu baru dari Tuhan. Supaya hamba-Mu bisa maksimal melayani Tuhan dan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati istri, berkati anak-anak, berkati mantu-mantu yang ada di tempat yang jauh, Sydney, Australia, juga yang ada di Jakarta. Terima kasih Tuhan, berkati saudara-saudara kami, juga yang bulan ini Tuhan, mereka mendapat usia yang baru. Berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa. Untuk Pak Dede Benyamin, untuk Raymond, untuk Tante Sugeng, untuk Ibu Novi. Tuhan, kedangkan tangan-Mu, ulurkan tangan-Mu, berkati mereka, dan jadikan mereka berkat selagi mereka masih kuat. Biar mereka boleh ambil bagian dalam pelayanan di tempat ini sesuai dengan talenta mereka masing-masing yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Berkat-Mu atas mereka, berkat-Mu atas keluarga mereka. Berkat kesehatan, kekuatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kiranya berkat dari Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, Tuhan Yakub, Tuhan Israel, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun ke atas mereka semua dengan berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, silakan kembali duduk. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Haleluya. Bapa, kami bersyukur Tuhan telah berkenan hadir di tengah-tengah kami, memimpin, mengurapi dan memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang boleh kami terima dalam kehidupan kami. Dan kami akan terus belajar untuk bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Kami akan terus belajar untuk lebih lagi mengasihi, mencintai-Mu, melayani-Mu. Oh Tuhan, mengasihi-Mu. Tolong kami Tuhan, tambahkan kasih kami kepadamu, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Biar kami merespon kasih-Mu itu, karena tidak mungkin Engkau bertepuk tangan sebelah. Karena itu Tuhan, kami mau merespon kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa untuk jemaat yang hamba kasihi. Tuhan memberkati mereka. Tuhan, biar ketika mereka pulang, berbeda ketika mereka datang. Mereka yang datang Tuhan, mungkin ada dengan tubuh lemah, kesehatan terganggu.
Kiranya mereka boleh pulang karena anugerah-Mu. Mereka pulang dengan tubuh yang sehat dan kekuatan yang baru dari Tuhan. Mereka yang datang Tuhan dengan kelemahan-kelemahan, mereka pulang dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Mereka Tuhan yang datang dengan pergumulan yang berat, melalui mendengar firman Tuhan hari ini, mereka memiliki pengharapan yang baru dari Tuhan. Mereka yang mulai putus asa Tuhan, mereka mendapatkan jalan keluar dari Tuhan untuk setiap masalah dan pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan. Juga untuk jemaat yang tidak bisa hadir dimanapun mereka berada. Engkau kenal mereka, Engkau tahu mereka. Tuhan memberkati mereka. Setiap pelayan-pelayan ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini Tuhan. WL, saudara Ibu Selvi, Felis dan juga Marlin Tuhan. Kemudian para imam musik, tim multimedia, penyambut jemaat, pendoa syafaat, guru-guru sekolah minggu. Tuhan Engkau memberkati semua pelayan-pelayan-Mu yang hari ini mengambil bagian dalam pelayanan yang kudus. Berkat-Mu atas mereka dengan berlimpah-limpah, baik rohani, jiwani, jasmani, kesehatan dan keuangan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebelum kami pulang, kami bersama-sama mengucap syukur untuk perjamuan kasih yang sudah tersedia, makanan dan minuman ya Tuhan. Sebelum kami makan dan menikmati, Tuhan bubuhkan berkat-Mu atasnya dan Tuhan kuduskan, sehingga apa yang kami makan Tuhan membuat kami sehat. Kami mematahkan setiap kutuk atas makanan ini dalam bentuk apapun. Biar apa yang kami makan adalah berkat Tuhan semata. Terima kasih Tuhan, memberkati tangan-tangan yang sudah menyediakan, mereka yang sudah bercapek lelah Tuhan mengadakan semua ini. Tuhan memberkati mereka juga dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, dan kalau semua sudah selesai, kami kembali ke tempat kami masing-masing. Penyertaan dan perlindungan Tuhan atas kami, seperti Tuhan menyertai kami datang, demikian Tuhan menyertai kami pulang. Mara bahaya celaka maut yang dirancang oleh Lucifer dan antek-anteknya, kami batalkan semua dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah rancangan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera itu berlaku atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, kepada Bapa Yahweh di dalam surga yang sangat mengasihimu. Nah, sekarang angkat kedua tanganmu di hadapannya. Bapa, ku melihat tangan-tangan yang terangkat di hadapan Tuhan. Sekarang Tuhan, ulurkan tanganmu untuk memberkati mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah rahmat anugerah serta berkat yang berlimpah dari Bapa Yahweh di dalam surga. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, memimpin, membimbing, menyertai saudara, menuntun engkau dari kekudusan kepada kekudusan, mengajari engkau terus-menerus kebenaran-kebenaran dari Tuhan, dan membawa engkau dari kemenangan kepada kemenangan, kemuliaan kepada kemuliaan,
mulai pagi hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menyongsong kita di awan yang permai. Terimalah semua berkat ini dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua kita diberkati, katakan bersama-sama, amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpahnya. Haleluya. Sekarang silakan duduk, acara bebas.